Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya membahas Indo Crypto Coin Semesta. Ya, kodenya koin pakai C. Ya, bukan koin yang pakai K gitu. Jadi kita lihat nih ya, kinerjanya menarik ya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja lah ke analisis ya. Untuk koin gitu ya, ini kalau nggak salah memang baru IPO ya kalau nggak salah gitu. Jadi kalau memang baru IPO, ya tentu belum ada riwayat pembagian dividen ya. Kalau buat saya penting sekali untuk melihat riwayat pembagian dividen. Kenapa? Karena hanya perusahaan yang sudah terbukti profit yang bisa bagi dividen. Ya, jadi kalau misalnya dia belum terbukti profit atau misalnya masih baru IPO, kinerjanya belum kelihatan gitu ya. Jadi saya kalau yang seperti ini yang nggak ada riwayat dividen ya biasanya saya langsung close laporan keuangan ya, saya skip karena bosnya masih belum menarik ya. Oke, jadi koin masih belum menarik ya, tapi karena ini saham request ya kita lihat aja ya posisinya gimana nih kinerjanya. Oke, langsung kita cek ya, ini satuannya masih rupiah penuh ya, kenapa nggak juta aja ya, apa lebih menarik, lebih gampang. Oke, kita langsung cek kas tarakas ya. Nah, kenapa kas tarakas ini penting harus kita lihat setiap kuartal ya, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ini uang kas ini punya fungsi ya. Fungsinya untuk apa? Untuk bayar operasional usaha, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit, karena kalau nilai terlalu sedikit nanti bisa jadi perusahaan tersebut nggak bisa bayar operasionalnya atau mungkin ketiganya terganggu gitu ya. Jadi pastikan nilainya cukup dan juga jangan kelebihan, karena kalau nilai kelebihan ya pertanyaannya buat apa perusahaan menumpuk kas gitu ya. Padahal kelebihan kas itu bisa kita nikmati oleh pemegang sahamnya dengan cara gimana ya, simpel, bagi dividen, ekspansi usaha, atau bayar pinjaman ke bank, atau buyback saham aja gitu ya. Hanya itulah 4 cara itu bagaimana perusahaan itu memperkaya kita pemegang sahamnya ya. Dan jadi setelah itu kita lihatnya posisi kas tarakas yang untuk periode sekarang dia lebih kuatnya dibandingkan dengan periode sebelumnya ya, sekarang 361 miliar. Oke, kita langsung ke bagian ekuitasnya, langsung pilih saldo laba yang ini nilainya ya. Kita pindahkan dulu ya angkanya. Kenapa gitu ya saldo laba ini harus dilihat? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi si koin ini yang pakai C ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 84 miliar. Ya, jadi bagus, saldo labanya positif. Dan kalau saldo laba positif, biasanya dia bisa bagi dividen. Ya, mudah-mudahan di periode kedepannya dia bisa bagi dividen gitu ya. Nah, cuman sekarang kan ya masih IPO, jadi wajar lah, masih bisa dimaklumi ya. Karena kalau perusahaan yang rugi melulu, yang saldo labanya negatif atau defisit, ya dia nggak bisa bagi dividen gitu. Karena apa ya? Ya dia rugi melulu gitu ya, nggak terbukti untung dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah ya. Jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat ya saya nggak akan tertarik ya, nggak akan peduli juga gitu. Nah, lalu kita cek langsung ke bagian ekuitas pemiliknya ya, untuk kita lihat PBV-nya berapa gitu. Karena kalau saya memang biasanya pakai PBV ya, tapi teman-teman kalau pakai metode yang lain, misal pakai DCF atau pakai enterprise value, ya silahkan, nilainya pasti berbeda lagi ya. Jadi cari metode valuasi yang memang teman-teman cocok. Nah, untuk secara PBV memang ini mahal sekali ya, di 37 gitu. Karena kalau saya carinya yang kurang dari 1 gitu. Nah, ini memang teman-teman bisa lihat juga ya, di sini ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya. Ini nilainya 0,06 ya. Jadi perusahaan ini masih belum balik modalnya, masih jauh dari kata balik modal. Karena dia baru menghasilkan total profit itu sebesar 6% kali modalnya ya, atau 0,06 kalinya. Jadi asumsinya gitu, gampang ya analoginya, teman-teman punya bisnis modal 1 miliar, itu baru untung 60 juta. Ya gitu, jadi masih jauh gitu, masih berkembang. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian pendapatan ya, yang ini nilainya ya, kita harus cek gitu. Kenapa gitu pendapatan ini harus dilihat? Karena pendapatan ini adalah indikator ya pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Karena perusahaan yang bertumbuh dia itu yang revenue-nya cenderung naik gitu. Ini bagus nih, naik pendapatannya ya, tinggi sekali, naik berapa persen ya. Naiknya pokoknya naik 194 miliar lah, gede lah pokoknya ya, besar gitu. Ini bagus ya. Nanti si pendapatan ini gitu ya, kalau dia naik gitu ya, artinya kan barang atau jasa itu relevan untuk customer, dibutuhkan oleh customer, disukai ya. Nah, nanti si pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya. Nanti keluar laba kotor, cuman di sini nggak ada ya, nggak ada laba kotor gitu. Di sini beban umum dan administrasi langsung disatukan, jadi ada langsung ke laba usaha
Ya, jadi nggak ada laba kotor. Padahal penting sekali gitu ya si laba kotor ini. Kenapa? Karena laba bruto ini untuk menghitung inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya. Gitu ya, lewat nanti gross profit margin gitu ya, semakin besar semakin bagus gitu, karena semakin tinggi ya net profit lagi semakin besar. Kita produknya juga punya keunggulan kompetitif gitu ya. Cuman memang kita bisa cek ya, kalau kita buka ke catatannya, cuma saya nggak ya, karena memang ini udah kemahalan sekali ya PBV-nya, jadi saya nggak cek ya, jadi ini kita skip aja. Nah, nanti keluar laba bersih ya, ini itu didapat dari pendapatan dikurangi oleh beban tadi, beban umum, laba usaha dikurangi oleh beban keuangan, beban pajak gitu ya, nanti keluar laba bersih ya, nilainya itu yang ini ya. Jadi si laporan laba rugi gitu ya, intinya itu ya di sini gitu, di laba bersihnya gitu, perusahaan ini untung atau enggak ya. Nah, ini kita lihatnya di periode sebelumnya ini masih rugi ya bisnisnya gitu, tapi sekarang udah profit ya, bagus, ini perbaikan kinerja yang luar biasa gitu. Nah, memang untuk PR-nya ini memang kemahalan sekali ya, ini 1049 gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, PR itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal ya, berdasarkan EPS. Jadi kalau beli koin yang pakai C berarti kalau beli saham ini berarti harus siap ya, holding period itu selama 1049 tahun ya. Jadi lama sekali ya, terlalu mahal gitu ya, nggak sebanding gitu dengan yang kita keluarkan uangnya. Karena gini, beli saham 3.910 EPS-nya cuma 4 gitu. Jadi kemahalan sekali gitu ya, saya nggak cari yang seperti ini. Maka kenapa banyak PR itu kan acuannya bisa 5 atau 10 ya, jadi kan harapan tuh telah balik modal gitu ya, 5-10 tahun holding periodnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita cek sekarang ke bagian arus kas ya. Arus kas kita langsung pilih ini ya, penerimaan kas dari pelanggannya yang penting gitu. Kenapa? Karena penerimaan kas ini gitu ya, untuk memvalidasi si pendapatan ya, dia melihat jumlah uang yang dibayarkan customer kepada perusahaan gitu ya. Rasionya harus tinggi ya, harus mendekati 100% gitu. Kenapa gitu ya? Ini kan rasio 92%, ini masih bagus ya. Jadi gini, pendapatnya kan dia sifatnya akrualnya dicatat di atas kertas aja, kutip gitu. Jadi dia bilang si koin pakai C ini dia pendapatannya 204 miliar, customer bayarnya 189 miliar ya gitu, nggak full bayarnya ya. Selisihnya itu bisa jadi utangnya si customer yang harus ditagih oleh perusahaan gitu ya. Jangan sampai kas itu nggak tertagih gitu, karena ingat, kas itu punya fungsi tadi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jangan sampai kayak periode yang sebelumnya, ini rasionya buruk sekali, dia 59% ya. Dia bilang pendapatannya 9,8 miliar, tapi uang yang diterima perusahaan cuma 5,85 miliar. Mana 4 miliar lagi? Selisihnya kemana? Gitu ya, berarti nggak tertagih gitu, takutnya nggak tertagih kalau dalam jangka waktu panjang gitu ya. Kan ingat tadi kas rasionya kita bayar lu yang paling dekat untuk operasional ya. Jadi sekarang gitu kita cek nih, kita udah terima uang dari customer 189 miliar, kita bayar operasional ya, bayar pajak, bayar supplier, karyawan, nanti keluar net CFO ya, nilainya positif. Ini bagus, artinya bisnisnya itu menghasilkan uang tunai ya. Jadi dia uangnya itu nggak cuma habis untuk bayar operasional aja ya. Buat apa perusahaan itu hanya bayarin karyawan doang ya, hanya bayar gaji karyawan, hanya bayar supplier doang, nggak ada uang sisa ya. Buat apa gitu, artinya ya itu nggak untung namanya ya, pemegang saham nggak dapat uang sama sekali gitu. Jadi harus positif. Lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya, aktivitas investasi, dia nilainya negatif ya. Ini bagus, artinya perusahaan ya dia berekspansi, itu perolehan aset tetap ya, dia entah beli gedung, entah beli apa, lihat aja di CALK-nya ya, harus yang seperti ini gitu. Dan untuk periode sebelumnya ini memang nilainya besar sekali ya, negatifnya. Dia perolehan aset tak berwujud, penempatan investasi saham ya, ini ekspansinya gila-gilaan gitu ya. Sekarang mungkin lagi ditekan ya, jadi hanya untuk beli yang aset realnya aja ya, belanja modal yang intinya aja gitu. Nah, untuk aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank gitu ya Pak, kalau bisa nilainya negatif seperti ini. Kenapa? Kalau nilainya negatif, artinya perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjamannya gitu ya, berusaha untuk bayar dividen kalau ada ya. Kalau misalnya kalau nilai positif, biasanya dia suntik modal atau nggak ambil pinjaman. Contohnya nih ya, tuh penerimaan modal disetor ya, berarti kan baru IPO, bisa jadi ya. Nih, nah lihat terima 1,1 triliun ya, juta, miliar, triliun. Terus penerimaan utang bank tuh 200 ya. Nah, kalau nilai negatif dia bayar utang tuh ya. Yang bagus gimana? Ya carinya kalau bisa yang negatif gitu. Kalau negatif kan dia berusaha untuk melunasi pinjamannya gitu. Kalau melunasi pinjaman berarti beban bunga makin ringan
gitu ya. Alhasil nanti pemegang saham bisa dapat uang sisa, ada uang lebih yang bisa nanti dibagikan dalam bentuk dividen. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat yang penerima periode sebelum yang pola arus kas, ini memang masih jelek ya, CFO-nya negatif. Ya, berarti bisnisnya nggak nutup. Masih bergantung pada pinjaman ya untuk nutup operasionalnya dan juga untuk nutup ekspansi usahanya. Nah, tapi untuk yang periode sekarang ini bagus. Ya, bisnisnya menghasilkan uang tunai, dia berekspansi dan juga dia bisa bayar pinjaman, berusaha untuk melunasi. Ya, jadi ini bagus. Gitu ya. Kalau misalnya si koin ini dia bisa mempertahankan kinerjanya seperti inilah minimal ya, atau lebih baik lagi, ini bagus ya. Nanti hutang lama-lama terbayarkan gitu ya, dan juga bisa jadi ada dividen gitu ya, bisa dibagikan gitu. Jadi memang polanya ini bagus sekali ya. Cuma memang ya harganya aja yang kemahalan kalau buat saya ya. Jadi kalau misalnya data-data keuangan yang udah kita pindahkan gitu ya, jadi memang perusahaan ini ya tadi ya perlu waktu untuk membuktikan gitu ya kalau bisnisnya itu nyata gitu ya, lewat nanti pembagian dividen ya. Ya kita lihat aja nanti di tahun depan gimana gitu ya. Memang saldo labanya positif ya, memang dia belum balik modalnya, masih bertumbuh ya di 0,06 rasio saldo laba terhadap modal awalnya. PBV dan PERA ini super premium ya di 37 dan 1049 ya. Cuman memang untuk secara pola arus kas ini bagus ya. Bisa jadi sih harganya yang naik terlalu tinggi ini mungkin bisa jadi karena hype gitu ya, gitu orang-orang pada rame-rame beli gitu, jadi harganya terdorong ke atas gitu. Cuman kembali lagi gitu ya, perusahaannya kalau memang baik gitu dalam jangka panjang gitu ya, tinggal masalah harga aja kan gitu, cocok-cocokan gitu ya. Jadi nggak tahu nih dengan harga segini buat teman-teman masih murah atau mahal ya, boleh sharingkan pendapatnya. Mungkin itu aja pendapat saya untuk koin ya gitu, jadi masih kemahalan ya buat saya. Oke teman-teman, itu aja gitu ya. Kalau ada request saham atau ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh sampaikan ya, nanti akan saya jawab, saya respon, saya jadwalkannya untuk yang request. Dan informasi kalau saya terbuka untuk kerjasama, collab dan juga sponsorship, silahkan ya hubungi saya. Bisa kalau teman-teman berminat gitu ya, kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga sharing analisis saya ini bisa bermanfaat untuk teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.